Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Kali ini saya mau mereview buku yang berjudul Syam'un Asal Muasal Lailatul Qadar. Buku ini menceritakan tentang seorang nabi yang didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Diperlihatkan padaku umat-umat. Lalu aku melihat seorang nabi bersama Arad, yaitu sekelompok orang yang terdiri dari 3 sampai 10 orang saja. Dan seorang nabi bersamanya 1 orang, dan 2 orang. Dan seorang nabi tidak ada bersamanya seorang pun." Penulis buku ini adalah Ruli Ferdiansyah, penerbitnya Republika, tahun terbit 2016. Samson Betawi, yang pada hakikatnya merupakan seorang nabi yang bernama Syam'un Al-Ghazali. Ia memiliki keistimewaan dalam perjuangannya menegakkan agama Tauhid selama 1000 bulan tanpa berbuat dosa, sehingga namanya dimuliakan dengan turunnya surat Al-Qadar. Meskipun ada yang berpendapat bahwa Syam'un Al-Ghazali adalah orang yang soleh, tapi buku ini berpendapat bahwa Syam'un Al-Ghazali adalah seorang nabi. Hal itu didasarkan pada pendapat Ibnu Katsir yang tanpa ragu menempatkan Syam'un sebagai seorang nabi. Konon, Nabi Syam'un ini merupakan nabi yang tidak memiliki pengikut. Nabi yang dimaksud dalam hadis Nabi Muhammad SAW di atas. Nabi Syam'un Al-Ghazali dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan fisik yang luar biasa hebat, yang tak terkalahkan oleh makhluk bumi. Nabi Syam'un juga dikaruniai kemampuan untuk melunakkan besi, sehingga tidak ada besi yang mampu mengikatnya. Tidak cukup sampai di situ, Nabi Syam'un juga dikaruniai kemampuan untuk mengeluarkan air segar dari celah-celah gusinya serta makanan dari mulutnya. Buku ini memulai kisahnya dengan menceritakan tentang masa kerajaan Israel kuno. Pada masa kerajaan Israel kuno, hiduplah seorang raja yang menamakan dirinya Israel. Ia menyatakan bahwa agama Tauhid yang pernah diajarkan Nabi Musa merupakan agama terlarang, dan memaksa rakyat yang dipimpinnya untuk menyembah berhala. Bagi siapapun yang diketahui masih memegang teguh agama Tauhid, maka kerajaan tidak segan-segan menjatuhi hukuman mati. Oleh sebab itu, orang-orang yang masih memegang teguh agama Tauhid hidup secara sembunyi-sembunyi. Di salah satu desa, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menginginkan keturunan. Siang dan malam, doa senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi mereka keturunan. Hingga pada suatu masa, sang istri mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Sontak, perasaan senang membanjiri diri mereka. Kemudian, hari-hari mereka lalui dengan lebih fokus pada kesehatan sang istri dan janin yang di dalam kandungnya. Proses persalinan berjalan dengan lancar. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Pada saat lahir, bayi tersebut menggenggam kitab Taurat berukuran kecil di tangan sebelah kanan. Peristiwa tersebut membuat keduanya terkejut dan membuat mereka yakin bahwa anak tersebut memiliki masa depan yang gemilang. Syam'un, demikian anak tersebut diberi nama. Ia besar di bawah asuhan pamannya yang merupakan seorang ahli kitab yang soleh. Dalam asuhan pamannya, Syam'un dengan kekuatan fisiknya kerap kali melawan kezaliman yang terjadi di sekitarnya. Kecerdasan, keberanian, kebaikan hati Syam'un mengantarkan ia pada jenjang pernikahan. Istri Syam'un memiliki kepribadian yang bertolak belakang dengan Syam'un. Ia condong kepada nafsu duniawi. Meskipun demikian, Syam'un amat mencintai istrinya dan rela mengorbankan apapun untuk melunakkan hati istrinya sehingga ia menerima ajaran Tauhid. Pada suatu malam, Syam'un sedang berjalan seorang diri. Kemudian muncul cahaya yang lambat laun wujudnya berubah menjadi seperti sesosok manusia yang berselimutkan cahaya putih. Cahaya tersebut mengatakan dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan titah Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar Syamun mulai menyebarkan agama Tauhid dengan terang-terangan. Sejak saat itu, Syamun mulai mengemban tugas sebagai nabi. Selama berdakwah, Syamun kerap kali menunjukkan kekuatannya yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syamun pernah membawa pintu gerbang yang telah dirobohkannya. Pintu tersebut dipanggul di pundaknya dengan berjalan kaki dari kota Zion menuju kota Gaza. Konon, pintu gerbang tersebut terbuat dari baja dan hanya kekuatan 300 ekor gajah Afrika yang dapat merobohkannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak serta-merta membuat rakyat Israel beriman kepada Syamun. Banyak upaya yang dilakukan untuk membunuh Syamun, termasuk oleh istrinya sendiri. Ia sempat melaknat Bani Israel yang hal itu merupakan sebuah dosa. Untuk menebus dosanya, Syamun beribadah selama 1000 tahun dan ikhlas tidak memiliki pengikut. Di akhir hayatnya, Nabi Syamun mengatakan bahwa ia amat mengidolakan Nabi Muhammad dan berharap menjadi umatnya. Sebab dikatakan bahwa umat Nabi Muhammad akan memenuhi seisi bumi dengan keadilan dan kebenaran. Demikianlah sinopsis dari buku Syamun Asal Muasal Lailatul Qadar. Adapun pesan moral dari buku Syamun Asal Muasal Lailatul Qadar adalah: 1. Meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mukjizat juga kitab yang diturunkannya. 2. Menunaikan janji yang sudah diucapkan agar tidak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Akan tetapi, sebesar apapun dosa hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika hamba tersebut menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. 4. Sejahat apapun seseorang atau suatu kaum, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menghakimi atau mengutuk mereka. Demikian review buku Syamun Asal Usul Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.